Saputra, wartawan Tribun Lampung. Saya sekarang tepatnya sedang berada di Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Melawan petugas, satu pencuri kambing yang tembak warga Lampung Utara meninggal dunia. Seorang pencuri kambing yang menewaskan Ilham Maulana berusia 24 tahun di Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara, akhirnya berhasil diringkus anggota TK 308 Polres Lampung Utara pada Jumat 27 Januari 2023. Penangkapan dilakukan atas kerjasama TK 308 Polda Lampung, Polres Lampung Utara, dan jajaran unit Reskrim Polsek di Lampung Utara. Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail menerangkan, penangkapan dilakukan setelah dilakukannya serangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut. Selama 1 pekan, ia mengatakan pihaknya melakukan pemantauan pergerakan pelaku mulai dari kejadian hingga menuju daerah Sumatera Selatan. Menurut Kapolres, pelaku bergerak menuju daerah Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Setelah itu, tim menuju kontrakan pelaku dan melakukan penggerebekan pelaku utama. Sayangnya, satu pelaku bernama Firul Lazi berusia 41 tahun, warga Dusun 1, Desa Muara Penimbung Ilir, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, meninggal dunia saat dilakukan penangkapan. Hal itu terjadi karena pelaku melakukan perlawanan aktif kepada anggota kepolisian. Pelaku Firul Lazi awalnya diberikan tembakan ke atas sebagai peringatan, namun tidak diindahkan, sehingga akhirnya dilumpuhkan. Menurut Kapolres, pelaku Firul Lazi melakukan perlawanan saat dibawa untuk dilakukan pengembangan ke tempat 2 pelaku utama lainnya yang hingga kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kemudian oleh anggota, pelaku langsung dibawa ke Kota Bumi untuk diobati lukanya. Namun saat sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Riasudu, nyawa pelaku tidak tertolong. Kapolres mengatakan selain mengamankan pelaku pencurian kambing, pihaknya juga mengamankan seorang penada. Adapun penada kambing curian diketahui berinisial JN, berusia 24 tahun, warga Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. JN diamankan di rumahnya dan penangkapan JN merupakan hasil pengembangan dari tersangka Firul Lazi yang meninggal dunia. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api rakitan dari Firul Lazi, lengkap dengan peluru aktifnya sebanyak 4 butir serta senjata tajam sebanyak 4 bilah. Kemudian turut diamankan 1 unit mobil Toyota Kijang Innova berwarna abu-abu metalik dengan nomor polisi BG 1021UD yang dirental pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya. Motor relawan Respek Peduli Lampung raib di parkiran rumah singgah. Seorang relawan Respek Peduli Lampung, Suci Pratiwi, warga Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, kehilangan motor Honda Beat magenta hitam dengan nomor polisi BE 4402RT. Motor milik Suci raib di kantor dan rumah singgah Respek Peduli Lampung, Jalan Raden Saleh, Kelurahan Pengajaran, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, pada Jumat 27 Januari 2023. Saat kejadian, menurut Suci, ia baru pulang dari rumah sakit untuk melakukan visitasi pasien sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, pada saat kejadian di depan kantor Respek Peduli Lampung terdapat 3 motor Honda Beat berbeda warna, yakni berwarna merah, putih, dan magenta. Barulah sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Suci baru sadar motornya hilang saat temannya ingin memasukkan motor ke dalam rumah singgah
namun motor miliknya sudah tidak ada. Ia mengatakan kondisi pada Kamis malam sepi karena usai hujan. Suci mengatakan berdasarkan rekaman CCTV, pelaku beraksi sekitar pukul 20:51 waktu Indonesia Barat. Pelaku berjumlah 2 orang dan mengendarai motor Honda Beat Street berwarna hitam. Kedua pelaku memakai helm hitam dan juga masker. Dan hanya sekitar 48 detik saja, pelaku berhasil mengambil motor Suci. Ia mengatakan kedua pelaku setelah memetik motor langsung melaju kendaraan ke daerah Durian Payung. Suci mengaku sudah membuat laporan kehilangan ke Polresta Bandar Lampung. Dan akibat pencurian ini ia mengalami kerugian sebesar Rp16.750.000. Menurut pihak kepolisian, pihaknya akan segera menangkap pelaku yang membuat resah masyarakat tersebut. Berikut wawancara dengan korban. Rumah sakit, terus parkir motor, terus saya ke dalam. Nah, habis ke dalam itu maksudnya mau masukin motor habis hujan juga kan nggak bisa tuh, takut licin, motornya takut jatuh, jadi mau nungguin rekan yang lain cowok, jadi nunggu di dalam. Saya pikir maksudnya kan dia orang belum pulang tuh, oh nanti nungguin aja gitu. Ternyata pas dia pulang, dia orang tuh baru ngecun, ternyata motor saya udah nggak ada gitu. Jadi pas nanya, Mbak mau dimasukin nggak motornya, pas udah dimasukin itu baru sadar udah nggak ada satu motor. Mbak itu dari mana, Mbak? Visit dari rumah sakit. Jam berapa, Mbak? Sini. Pulangnya jam 8:30. Dan diketahui oleh temannya itu jam berapa? Jam 10. Pas dilihat dicek CCTV itu kejadiannya jam 20:51. Ciri-ciri pelaku, Mbak? Pelakunya pakai Honda Beat Street, pakai helm hitam dua-duanya dan pakai masker, juga nggak kelihatan posisi mukanya. Dua orang ya, Pak? Dua Selain orang. motor Mbak di lokasi ada berapa motor? Cuman 3 ini aja malam itu. Mobil juga nggak ada, lagi keluar juga kan, lagi aktivitas. Posisi motor Mbak di tengah atau di pinggir? Di pinggir sini. Sebelah kanan? Iya, sebelah kanan. Emang kondisi waktu itu sekarang sepi atau tidak, Mbak? Emang sepi, jadi orang habis hujan mungkin pada masuk semua ya, biasanya enggak. Biasanya masih ada pasien di luar gitu. Cuman karena habis hujan mungkin pada belum masuk juga. Untuk motor kita sendiri motor apa nih? Motor saya Honda Beat Honda Beat warna pink Pak. Aksi pelaku itu sempat rekam CCTV ya, Mbak? Terekam. Tapi sebelumnya di sini udah pernah kejadian kayak gitu belum? Nah, kejadian sih belum ada juga. Di sini Mbak, selain motor ada barang berharga nggak di dalam jam? Nggak ada. Surat-surat lengkap jadi pegang. Surat lengkap sih saya bagi. Hibahkan tanah, warga 2 kecamatan di Pesawaran minta polsek baru. Masyarakat kecamatan Margapunduh dan Punduh Pedada minta tambahan personel dan polsek. Hal tersebut diungkapkan oleh Firman Ardana, Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran dalam Jumat Curhat yang diselenggarakan di Balai Desa Hanura pada Jumat 27 Januari 2023. Firman mengatakan, masyarakat dari 2 kecamatan sudah berupaya meminta penambahan personil dan polsek sejak tahun 2017. Ia menjelaskan keinginan tersebut juga merupakan harapan masyarakat, lembaga adat, dan para kepala desa di 2 kecamatan Punduh Pedada dan Margapunduh. Menurutnya, masyarakat 2 kecamatan sudah memiliki tanah hibah yang bisa dipergunakan untuk berdirinya polsek atau subsektor. Adapun alasannya, Firman menyebutkan jumlah personil di Polsek Padang Cermin tidak mencukupi untuk mengcover seluruh kegiatan Kamtibmas di 2 kecamatan tersebut. Hal ini dikarenakan Polsek Padang Cermin menaungi 5 kecamatan di Pesawaran. Selain itu juga, kata Firman, keinginan penambahan personil dan polsek dikarenakan daerah pesisir tersebut banyak tempat wisata. Sehingga dengan adanya polsek dan penambahan personil di 2 kecamatan bisa membuat tempat wisata menjadi semakin aman. Sementara itu, Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo mengucapkan terima kasih atas hibah lahan untuk berdirinya polsek atau subsektor. Pratomo menjelaskan terkait penambahan personil dan berdirinya subsektor sedang diusulkan ke Mabes Polri dan Menpan RB. Ia mengatakan setelah usulan tersebut diterima, tentu secepatnya akan segera berdiri 2 subsektor baru di Pesawaran. Setelah sebelumnya di tahun 2022 telah berdiri 2 subsektor
di dua kecamatan yakni Kecamatan Wailima dan Polairut Polres Pesawaran di dermaga Ketapang Teluk Pandan. Sedangkan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwadi Pandra Arsyad mengatakan, untuk saat ini jumlah personil Polri terutama Polres Pesawaran belum mencukupi untuk mengcover seluruh tugas Kamtipmas. Namun Pandra menyebut untuk Kamtipmas dapat dibantu dengan kepedulian warga dengan menjaga lingkungan masing-masing di desanya. Pandra mengatakan ke depannya terkait pengajuan berdirinya pos subsektor akan dikaji terlebih dahulu. Jalan di Pekon Sebarus Lampung Barat rusak parah, warga sempat tanami padi. Kondisi ruas jalan di Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat yang saat ini rusak parah dikeluhkan masyarakat setempat. Sebab ruas jalan yang menghubungkan Pekon Sebarus dengan Pekon Padang Dalom di Kecamatan Balik Bukit itu sudah rusak parah sejak tahun 2020 dan belum juga diperbaiki hingga saat ini. Kisman, warga Pekon Sebarus mengungkapkan karena tak kunjung diperbaiki, pemerintah Kabupaten Lampung Barat, ruas jalan tersebut sempat ditanam padi oleh masyarakat sebagai bentuk kekesalan. Menurut Kisman, pada Jumat 27 Januari 2023, saat itu masyarakat menanam padi di titik jalan yang genangan airnya sangat dalam. Ia mengatakan hal itu dilakukan karena masyarakat kesal akibat jalan tidak kunjung diperbaiki. Kisman mengatakan kerusakan jalan yang terjadi sangat mengganggu mobilitas masyarakat. Karena menurutnya ruas jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat Pekon Sebarus untuk melakukan aktivitas. Apalagi setiap pagi jalanan ramai dilewati masyarakat yang beraktivitas, mulai dari anak sekolah, pegawai kantor, dan petani. Kemudian lebih lanjut pihaknya yakni Kisman mengatakan pihak pemerintah kabupaten bersama dengan pemerintah Pekon juga sering melakukan pengukuran pada ruas jalan tersebut, namun hingga kini perbaikan belum dilakukan. Sementara itu, Peratin Pekon Sebarus Melki Dafirzata menjelaskan pihaknya sudah setiap tahun mengusulkan untuk dilakukan perbaikan di ruas jalan tersebut. Namun untuk tahun ini, rencananya usulan tersebut sudah di-ACC pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan akan segera dilakukan perbaikan. Adapun panjang jalan yang akan diperbaiki yakni sepanjang 1,8 km dengan lebar 12 meter. Diketahui sebelumnya Dinas PUPR pemerintah Kabupaten Lampung Barat dikabarkan sudah menyiapkan anggaran senilai 7 miliar rupiah untuk perbaikan jalan di ruas jalan tersebut. Gelar tilang kendaraan odol di tempat. Dishub Lampung Selatan gandeng Kejari, PN dan Polres. Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Lampung Selatan menggelar operasi penertiban kendaraan overdimension and overload di Jalan Insinyur Sutami, Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada Jumat 27 Januari 2023. Dalam operasi penertiban kendaraan odol, Dishub akan menggandeng Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Pengadilan Negeri Kalianda, dan Polres Lampung Selatan. Hal itu dilakukan agar Dishub bisa melakukan sanksi tilang terhadap kendaraan odol di tempat. Kepala Dishub Kabupaten Lampung Selatan Mulyadi Saleh mengatakan pihaknya akan menggandeng beberapa instansi terkait supaya dapat melakukan sanksi tilang kendaraan odol di tempat. Karena menurutnya hal itu dapat dilakukan lebih efektif. Lanjut Mulyadi, tujuan dari penertiban kendaraan odol agar kendaraan dikembalikan sesuai standar. Selain itu, ia menjelaskan, penertiban ini juga dapat membantu pemerintah untuk menjaga agar kondisi jalan tetap baik dan tahan lama. Sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk perawatan jalan dapat digunakan untuk pembiayaan lainnya. Selain itu juga, pemerintah sudah membuat peraturan bahwa kendaraan yang tidak sesuai dengan standar atau odol dapat dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara itu berkaitan dengan muatan kendaraan telah diatur dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sementara Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Joni Feriolandra
setuju dengan program yang akan dikerjakan Dishub Kabupaten Lampung Selatan itu. Dirinya mengatakan pihaknya siap membantu Dishub Kabupaten Lampung Selatan. Dan seperti diketahui, kegiatan operasi penertiban kendaraan odol oleh Dishub Kabupaten Lampung Selatan dilakukan selama 3 hari terhitung dari hari Rabu hingga Jumat yakni hari ini, dari tanggal 25 hingga 27 Januari 2023. Hari pertama dan kedua, kegiatan operasi penertiban kendaraan odol dilakukan di Jalinsum sekitar Pantai Pasir Putih, Desa Tarahan. Sementara hari ketiga dilakukan di Jalan Insinyur Sutami, Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang pada Jumat 27 Januari 2023 ini. Hardware Mall Bumi Kedaton gelar promo Buy to Get 3 hingga 19 Februari 2023. Hardware Mall Bumi Kedaton memiliki promo yang berlaku hingga tanggal 19 Februari 2023. Kepala Toko Hardware Mall Bumi Kedaton, Mona Syaputri, mengatakan promonya adalah Buy to Get 3. Mona pada Jumat 27 Januari 2023. Dengan promo ini, artinya konsumen yang membeli 2 fashion bisa mendapatkan gratis 1 fashion. Ia mengatakan fashion yang gratis adalah fashion dengan harga terendah, di antaranya 3 fashion dipilih. Selain itu, ada juga promo diskon 20% jika hanya membeli 1 fashion. Kedua promo ini hanya berlaku untuk fashion new arrival atau fashion terbaru Hardware Mall Bumi Kedaton, yakni celana, dress, kemeja, vest, dan kaos. Untuk fashion yang bukan new arrival ada diskon hingga 50% yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2023. Fashion yang dijual di Hardware Mall Bumi Kedaton adalah fashion wanita, yakni berupa celana, kemeja, kaos, jaket, sweater, dress, vest, blazer, one set, dan jumpsuit. Lalu ada juga fashion pria, namun fashion ini hanya ada kaos. Adapun fashion yang tersedia itu berukuran mulai dari S, M, dan juga L. Untuk ukuran L ada yang L besar, jadi kata Mona, bagi yang memiliki badan besar bisa menggunakan fashion di sini. Selain itu, semua fashion di sini modelnya keren dan kekinian. Bahkan ada model-model yang jarang dimiliki oleh toko fashion lainnya. Mona menjamin semua fashion berkualitas, awet, nyaman, dan digunakan serta cocok untuk usia muda hingga dewasa. Hardware Mall Bumi Kedaton ada di lantai 2 dan buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.